apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan orang harus bertahan hidup di balik kawasan yang terisolir pasca bencana di Tapanuli Tengah. Seorang nenek selamat dari terjangan banjir bandang di Tapanuli Tengah, meski tidak bisa berjalan sendiri. 40 bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 41,7 kg ditemukan mengapung di tengah perairan Belawan. Kita ke informasi pertama, pasca bencana jalan strategis lintas timur Sumatera Utara yang menghubungkan Medan, Binjai, Pangkalan Brandan, Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh kini bisa dilalui kembali. Namun khusus untuk ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi masih diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Jalan strategis lintas timur Sumatera Utara yang menghubungkan Medan, Binjai, Pangkalan Brandan, Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh akhirnya kembali bisa dilalui. Selain mengerahkan sumber daya manusia, Kementerian PU dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menurunkan 96 unit alat berat, 6 unit alat pendukung, serta 1.957 unit bahan dan material penanganan bencana. Berdasarkan data, jalan dan jembatan yang terdampak meliputi 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional, serta 21 ruas jalan daerah dan 4 jembatan daerah di berbagai kota dan kabupaten. Penanganan darurat secara bertahap ini terus berlangsung untuk memastikan jalur vital tetap berfungsi. Terkait seluruh jalan tol di Sumatera Utara yang terdampak bencana sudah kembali normal. Namun khusus untuk ruas tol di Medan Kuala Namu Tebing Tinggi masih diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow sejak 4 Desember. Perjalanan di jalan tol ini udah lancar, udah nggak ada lagi hambatan, sampah, air-air yang menggenang juga udah nggak ada. Ya, udah bisa dilalui lah dengan baik. Banjir bandang 25 November tak hanya membuat sejumlah fungsi infrastruktur rusak. Bencana banjir bandang juga berdampak pada prasarana strategi sosial yang meliputi 231 unit sekolah, 121 unit madrasah, 39 pondok pesantren, 18 pasar, 9 fasilitas kesehatan, serta 36 rumah ibadah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, 3 minggu setelah banjir bandang di Tapanuli Tengah berlangsung, sejumlah warga pun masih trauma mengingat banjir pada 25 November yang menakutkan. Seorang nenek berhasil selamat meski tidak bisa berjalan sendiri. Sejumlah warga mau tak mau harus berjalan berhati-hati menapaki tumpukan tanah berlumpur. Akses jalan terputus dan sejumlah lokasi masih tampak tergenangi air berlumpur. Ya, beginilah kondisi warga Kelurahan Sipangi, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini. Semua warga pun masih teringat peristiwa banjir bandang yang menakutkan di 25 November itu. Termasuk dalam ingatan nenek Rosmin Simanjuntak yang sudah tidak kuat berjalan seorang diri. Dirinya selamat dari suasana mencekam itu karena banjir bandang tidak terlalu tinggi masuk ke dalam rumahnya. Udah longsor apa itu kan, lewat dari depannya, larilah dia, nengok apa terus ke jalan besar, sampailah dia di situ. Katanya dia apa memikirkan aku, di sini sudah apa besar kali ini nak menghanyutkan ini. Katanya, "Mak, di mana Mama?" "Oh, di sini." "Selamat kau," aku bilang. "Iya, Mak," katanya, "besar kali airnya. Longsor di depanku tadi, lari aku. Banyak kami lari di sana." Berdasarkan data dari Pemkab Tapanuli Tengah, terdata ada 32 orang yang ditemukan meninggal dunia untuk wilayah Kecamatan Tuka. Hingga kini petugas masih melakukan pencarian terhadap korban hilang. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah.
Ya, ratusan orang ternyata memiliki bermacam kisah dalam bertahan hidup akibat terisolir pasca bencana di Tapanuli Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Tumpukan material tanah bekas pembukaan akses masih terlihat menumpuk di sisi jalan. Selain itu, kondisi badan jalan banyak yang masih amblas. Ditambah lagi tanah perbukitan yang masih labil, juga tentunya memberikan ancaman. Ya, beginilah kondisi dusun Si Bunga-Bunga Desa Mardami, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Meski kini akses jalan telah terbuka, namun tetap saja tidak mudah untuk menuju ke dusun yang berpenghuni puluhan keluarga itu. Warga harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam lamanya. Sebelumnya, bahkan ribuan warga terisolir selama 5 hari karena jalanan tak dapat dilalui sama sekali. Bantuan makanan yang didapatkan warga dari pihak Kecamatan Sitahuis didrop oleh tim Basarnas melalui helikopter. Untuk menuju lokasi itu, warga pun harus menempuh perjalanan yang jauh dengan kondisi medan yang masih berbahaya. Kami turun ke Oriaha untuk beli belanja, kadang dapat, kadang enggak. Jalan kaki sekitar kurang lebih 12 kilo. Waktu terkurung itu Pak, kondisi desa ini gimana Pak? Wah, ngeri Pak. Kalau kami nggak tahu lagi, hanya minta tolong kepada Yang Maha Kuasa saja, menyerah diri. Sekarang, kondisi di Dusun Si Bunga-Bunga sudah bisa diakses. Akan tetapi, tetap saja dusun ini masih tergolong rawan. Kendati begitu, warga tetap memilih bertahan di dusun meski sebagian rumah mereka telah rata dengan tanah akibat longsoran. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah.